Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluar ke Imran? Betul Ustaz. Sekarang dah okey dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat meneruskan siri kajian kita Hakikatul Hayatid Dunya, arti kehidupan di dunia. Dan kita masih bicarakan ayat-ayat Allah yang memberitahu kepada kita bahwa seringkali manusia bersikap sombong dan angkuh di dunia, sehingga tergama menolak kebenaran yang datang pada Allah melalui nabinya, menolak wahyu, menolak kenabian, menolak perhabaran tentang adanya hari kebangkitan, dan lain sebagainya, berpunca daripada kemewahan nikmat dunia, berpunca daripada melimpah-limpahnya rahmatun amah daripada Allah kepada dirinya. Bermaksud seringkali nikmat dunia yang Allah limpahkan kepada hambanya dengan sifat rububiyahnya membuat seseorang itu menjadi sombong. Sombong dalam arti kata menolak kebenaran yang datang daripada zat yang memberinya kemewahan. Wa'iyadzubillah. Tidak mempercayai akan hak, suatu yang hak yang datang daripada yang menganugerahkan kenikmatan.
Kita tidak tahu, boleh jadi keduanya betul. Sama ada sikap menolak kebenaran karena nikmat itu berpunca daripada banyaknya nikmat tersebut, atau memang kerana sifat lemah diri seseorang. Tapi daripada apa yang kita telah pelajari selama ini, bolehlah kita ambil kesimpulan. Karena dunia dan isinya ini, Allah jadikan bagi manusia sebagai fitnah bagi semua orang, tak terkecuali. Tapi ternyata ada yang gagal dan ada yang berjaya. Status dunia dan isinya sebagai fitnah itu tetap kekal. Sentiasa ada, memang begitulah keadaan dunia dan isinya. Bermakna jika ada yang berjaya melepasinya, lulus daripada ujian ini, dan ada yang gagal, ada yang tenggelam dan hanyut di dalamnya, ini bermakna kegagalan atau tidaknya seseorang lulus daripada dunia bergantung pada apa yang dalam hati orang itu. Yang menjadi sikapnya. Bagi mereka yang memandang dunia dan isinya sesuai dengan apa yang Allah suruh mereka melihat dan menilainya, insya-Allah berjaya. Tetapi bagi sesiapa yang menilai dunia dan isinya, memandang dunia dan isinya dan menilai dunia dan isinya, ikut hawa nafsunya, kemewahan dunia akan menghanyutkannya. Tak kiralah mukmin atau kafir atau apa saja, manusia semuanya lah diuji oleh Allah dengan ujian yang sama. Kemewahan dunia. Ujiannya sama. Kenapa ada yang lulus, ada yang tidak? Kalau itu bukan lulus atau dia seorang, bukan ditentukan oleh ujiannya, oleh benda yang diujikannya, tetapi ditentukan oleh orang itu sendiri yang diuji. Sikap kita. Sebab itu berkali-kali saya ingatkan diri saya sendiri. Apakah dunia ini tercela, kehidupan nikmat dunia ini tercela atau terpuji? Bergantung. Jangan hanya karena ada orang yang tenggelam, hanyut dalam kemewahan dunia, lalu kini kita jadikan alasan untuk mengutuk dunia dan isinya. Tidak boleh. Jangan hanya kerana ada orang yang hanyut, tenggelam dalam kesesatan, karena kemewahan nikmat yang Allah berikan di dunia, lalu kita mengambil sikap membenci dunia isinya. Salah. Sebaliknya, jangan hanya kerana ada orang yang berjaya, terlepas daripada hanyut, tenggelam dalam kesesatan kerana nikmat dunia yang banyak, lalu kita mencintai nikmat dunia melebihi dari yang disebenarkannya, pun juga tidak.
Itu yang pernah saya katakan, nikmat dunia dan isinya ini sebenarnya bersifat neutral. Ia mampu menyesatkan, dia mampu menjadi, kalau boleh dikatakan menyesatkan, atau kalau boleh lebih sama ada ia boleh menyesatkan manusia, atau menunjukkan menjadi wasilah pada untuk menunjukkan jalan yang lurus, bergantung kepada orangnya. Di akhirat nanti kita yakin, di surga, penghuni surga, ramai sungguh orang-orang yang di dunia dahulu diberi limpahan nikmat yang banyak. Penguasa, kedudukan yang tinggi, harta benda yang banyak, ramai di surga nanti. Orang yang semasa hidup di dunia diberi anugerah limpahan harta yang melimpah-limpah. Kekuasaan yang luar biasa. Ada nanti di surga. Tapi jangan lupa, di neraka kelak pun ada juga penghuni neraka, orang yang semasa hidup di dunia diberikan kekayaan yang luar biasa. Kekuasaan yang hebat di akhirat neraka. Iya. Di surga, ahli surga nanti, ada orang-orang yang semasa di dunia sedikit sahaja nikmatun amah. Allah bagi rezekinya, ya kais pagi makan pagi. Jawatan, tak pernah ada. Ya, katakanlah miskinlah. Di dunia miskin dari segi harta benda kemuliaan dunia. Di akhirat masuk surga. Jadi penghuni-penghuni surga nanti ada bekas orang miskin, orang susah masa di dunia. Ada juga di surga itu bekas hartawan, jutawan, golongan elit bangsawan di dunia. Di neraka pun macam itu juga. Yang jadi penghuni neraka pun bermacam-macam. Bekas hartawan, jutawan, bilioner di dunia. Di akhirat neraka ada. Ada juga yang dia ahli neraka. Dan ini paling malang sekali. Dahlah di akhirat masuk neraka, di dunia susah. Kais pagi makan pagi. Yang pertanyaan sebenarnya saya kata tadi, macam mana keadaan seseorang di dunia sama-sama miskin, tapi di akhirat nasibnya yang satu ke surga, yang satu neraka. Bagaimana nasib seorang di dunia sama-sama kaya, A kaya, B kaya, tapi kenapa di akhirat yang satu masuk neraka? Inilah yang saya masukkan. Berpunca pada sikap kita menilai, melihat kehidupan yang sekarang ini seperti apa. Allah bagi kita kekayaan, kemewahan, ini untuk apa sebetulnya? Untuk apa? Apakah pertanyaan untuk apa buat kita? Lalu kita ingin menentukan sendiri jawapannya, untuk ini, untuk ini, ikut apa yang kita fikir. Kalaulah itu pilihan kita, ya, waliyadzubillah, mungkin kita lebih banyak melakukan kesalahan nanti. Tapi kalau kita ditanya, buat apa ya Allah bagi macam-macam ini? Ini dapat, itu dapat, puasa dapat. Lalu kita ingin mencari jawabannya. Jawaban untuk apa? Tanya pada Allah, tanya pada Rasulullah, tanya pada Quran. Rupa-rupanya aku diberi kehebatan di sini untuk ini rupanya. Jadi jawabannya yakni sebagaimana yang Allah beritahukan, yang Nabi beritahukan. Dan kita menjawabnya sesuai dengan apa yang Allah suruh dan Nabi suruh kita menjawabnya.
Alhamdulillah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Jadi sebenarnya kita ni sedang belajar bukan dunia itu jadi fitnah atau tidak. Dunia memang fitnah. Kehidupan itu sendiri fitnah. Yang kita sebenarnya ni bagaimana supaya kita tidak terfitnah, tidak terpedaya. Dunia tiba-tiba tidak menjadi fitnah dan tidak mampu memperdayakan orang-orang tertentu. Nabi Sulaiman kaya raya. Coba apa yang Allah tidak berikan pada Sulaiman? Tapi Nabi sama sekali tak terfitnah dengan semua itu, tak terpedaya dengan semua itu. Surga tempatnya. Banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Susah, fitnah juga. Dan apakah dengan sebab fitnah susah, pasti orang akan sesat? Juga tidak. Di akhirat pasti masuk neraka? Juga tidak. Karena dia tahu, kenapa ya Allah bagi aku susah? Kenapa ya Allah bagi aku sakit? Oh, rupa-rupanya Allah bagi saya sakit supaya aku bersikap seperti ini. Diri ini bersikap begitu rupanya. Lalu kita memilih. Apa yang Allah beritahukan itu? Surga kita, walaupun di dunia susah. Inilah yang kita belajar, macam mana supaya sikap kita menilai dan melihat dunia dan isinya. Bila sebut dunia dan isinya, ini sangat luas lah. Sebagaimana Allah dan Nabi menyuruh kita. Itu penting sekali. Itu letaknya dalam hati kita. Bila kita sudah ada tanda aras, kayu pengukur, panduan untuk menentukan sikap di dalam menilai dan melihat apa yang berlaku di dunia ini, kita yakin kita tak akan menjadi mangsa fitnah dunia. Kita tak akan jadi mangsa terpedaya olehnya. Itu poin yang selama ini sebenarnya kita ingin pelajari, itulah poin yang paling utama. Baik, kita akan pelajari ayat-ayat berikutnya. Pada sini yang lepas, muka surat 28, tengok bukunya. Ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang kelima. Ayat kelima pula. Ayat yang keempat ya. Minta maaf, saya lupa lah ini. Saya lupa. Ayat yang keempat ke, Saudara Imran? Ayat terakhir yang kita pelajari. Ya, ayat keempat. Sekarang ayat kelima. Saudara Imran? Oh ya, ditinggal kayaknya. Okeylah. Jadi kita akan teruskan ayat yang kelima. Betul ya? Muka surat 28. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Az-Zumar ayat 49. Kalau ini sudah, tolong beritahu. Kalau belum, ya beritahu. Saya minta maaf, saya betul-betul tak ingat ayat terakhir yang kita pelajari. Okey, saya bacakan. Ayat kelima, muka surat 28, surah Az-Zumar ayat 49.
Kita masih bicara tentang punca kesombongan seseorang, berpunca daripada kemewahan, kemewahan yang Allah berikan kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Az-Zumar 49. Fa idza maka apabila massa telah menimpa akan manusia itu durrun, kemadaratan, kesusahan. Apa sajalah bentuk kesusahan. Da'ana, dia akan memanggil-manggil kami, merayu-rayu kami, memohon-mohon pada kami, merengek, merintih, agar kami segera menghilangkan kesusahan yang menimpanya, yang dialaminya. Menunjukkan kelemahan dirinya. Menunjukkan khusyu'annya, tadarru'nya luar biasa. Maklum bila ditimpa susah. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila kami berikan dia nikmat, kami anugerahkan kepadanya nikmat, nikmatan minna, dari kami. Qala, dia berkata, innama utituhu ala ilm. Hanya saja aku diberikan semua ini semata-mata hanyalah karena ilmu yang aku ada. Sekarang aku senang, dahulu susah. Sekarang sudah berubah jadi senang. Ini bukan sebab apa, bukan pasal itu, bukan pasal itu, bukan pasal nasib, bukan pasal qada qadar ke. Ini pasal aku pandai, aku reti macam mana nak mendapatkannya. Aku menguasai strategi macam mana nak mencari rezeki. Macam-macam cara telah aku kuasai bagi mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan sekarang aku berjaya. Jadi kalau aku berjaya seperti ini, jangan kamu fikir ini hanya nasib yang telah ditentukan. Jangan kamu fikir karena orang tolong saya. Jangan kamu fikir ini kebetulan. Ini 100% usaha saya karena kepintaran saya. Wah, itu bila diberi nikmat oleh Allah. Tapi bila menimpa kepada yang kesusahan, merengek-rengek, menangis-nangis, merintih, merayu. Menunjukkan kelemahan dia pada, ya Allah, macam mana ini, macam mana ini, macam mana ini. Tengok. Bal hiya fitnah. Dia lupa apa yang dia banggakan itu. Kejayaan yang selama ini dicarinya, sekarang telah berjaya. Cita-cita yang sebenarnya hanya diimpikan, sekarang telah dicapainya. Yang disombongkannya, yang dibangganya, sebenarnya Allah kata, itu sebenarnya tidak wajar untuk kamu sombongkan. Bahkan sangat tidak wajar bila kamu klaim itu adalah usaha kamu tanpa campur tangan aku, kata Allah.
Semua yang aku berikan padamu, termasuk kesenangan yang kamu sedang membuat kamu alpa dan lupa itu, bal hiya fitnatun. Itu fitnah. Itu ujian. Dan yang penting daripada ujian, jawabanmu terhadap ujian. Itu betul atau tidak menurut aku, kata Allah, yang memberimu ujian. Itu yang penting, bukan ujiannya. Ujian semudah apapun, jika jawabanmu salah, neraka. Ujian sebesar seberat apapun, bila jawabanmu betul, surga. Itu bila diuji, sama ada ujian susah atau ujian senang. Ujian susah, jawabannya bukan sedih. Bila kamu diuji dengan kesenangan, jawaban yang betul bukan melompat-lompat. Itu maksudnya. Bila diuji dengan durun, sabar. Jangan menunjukkan kelemahan dirimu tadoruk, tapi tadoruk yang palsu. Tadoruk yang palsu itu apa? Merayu pada Allah. Yang palsu apa? Masa susah. Buktinya bila senang, lupa Allah. Itu mana tadoruknya tempoh hari palsu. Bila susah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini macam mana, ya Allah. Tapi bila senang, diubah daripada susah jadi senang, daripada sakit menjadi sehat, daripada dibuang kerja, tiba-tiba diberi jawatan jadi. Dan selepas senang, dia melompat-lompat. Lupa-lupa itu mana ya Juli kata lah, lupa daratan lah. Maknanya tadarruknya tempoh hari. Merintih-rintih, menangisnya tempoh hari. Itu tadarruk yang palsu. Alhamdulillah. Kesadarannya mengakui kelemahan dirinya tempoh hari, kesadaran yang palsu. Buktinya dibagi sikit saja kesadaran. Sudah mendawai, ini ana berhak, ini ana yang punya, ini sebab ini. Sebaliknya kalau semasa susah itu dihadapnya dengan sabar, orang sabar betul orang yang merasa dirinya lemah, betul. Tapi orang sabar justru orang yang kuat. Pelik bunyi dia. Orang yang sabar betul karena musibah, orang yang menyadari kelemahan dirinya, tidak mampu mengatasi segala-galanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar ada rasa begitu, menunjukkan kelemahannya. Tapi subhanallah, ketika seseorang itu mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah, justru disitulah letak kekuatannya. Sehingga sebesar apapun tujuan daripada Allah, dia tegar menghadapinya. Dia kuat menghadapinya. Bahan hatinya berbunga-bunga. Setiap kali ingat ganjaran yang Allah sediakan di sebalik musibah itu jika ia bersabar. Jadi kalau pengertiannya hingga sedalam itu, masa di musibah mungkin lebih banyak senyumnya daripada menangisnya. Menangis karena mungkin merasa hina, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menangis. Tersenyum karena Allah sediakan ganjaran yang tidak kecil bila ia mampu sabar terhadap ujian tadi. Seorang sabar, orang yang sangat kuat. Kalaupun ia menangis-nangis, itu menginsafi kelemahan dirinya di hadapan Allah. Dan hebatnya agama kita ini, bila seorang hamba itu betul-betul menyadari kelemahan dirinya, la haula la quwata illa billah, justru saat itulah Allah beri kekuatan yang dahsyat. Kenapa Bilal sanggup menahan sakit, disiksa oleh tuannya ketika berikan kalimat syahadat?
ketika diketahui ia telah memeluk agama Islam. Kenapa dia lebih rela terus menahan sakit di siksaan itu? Wah, dia diberi pilihan. Kalau tak tahan sakit, sudahlah. Buang sajalah la ilaha illallah itu. Ikut ialah apa kata tuannya. Tuannya nanti akan berhenti menyiksanya. Pertanyaan, dari mana Bilal dapat kekuatan menghadapi siksaan yang dahsyat? Dari mana kekuatan itu? Kan kesabaran itu. Itu ujian lalu dihadapi dengan sabar. Orang yang sabar, betul orang lemah, tetapi merasa kuat karena tempat bergantungnya hanya dia yang maha kuat. Kalau itulah yang ada. Masa susah dan itu tadarruk yang ikhlas. Ini tidak. Masa susah, ya Allah merintihnya. Merengek-rengek dah. Tapi bila ditukar Allah bagi ubah nikmat sedikit saja. Wah, ini bukan pasal apa-apa, ini bukan sebab apa-apa. Tak ada campur tangan takdir, tak ada campur tangan nasib, tak ada campur tangan orang. Ini bukan pasal orang tolong saya. Ini usaha saya daripada awal hingga akhir dan saya tahu seluk-beluknya. Artinya kalau sekarang saya senang lenang, saya berhak. Saya berhak 100%. Karena ini hak saya, maka saya pun juga berhak menikmati ikut apa yang saya suka. Kalau macam itulah menilai kehidupan dunia. Sombong, pasti sombong. Segera Allah ingatkan, tak, itu sebenarnya pemberian aku juga. Kalau tempoh hari kamu merasakan kelemahan dirimu, ke masa susah, sepatnya sekarang ini pun, selepas kamu berjaya, pun masih menyadari kelemahan dirimu. Masa kamu susah, kamu kata, la haula wa la quwata illa billah. Sekarang kamu sudah senang lenang, pun sepatutnya, la haula wa la quwata illa billah itu masih ada. Sebab bila kamu senang, menjiwai la haula wa la quwata illa billah dengan kuat, kesenanganmu yang berupa, yang saking ada fitnah dariku buat kamu, kata Allah, nanti kamu berjaya mengatasinya. Tapi manusia kan tidak semua begitu. Allah bagi panduan yang betul, bagi jalan yang lurus. Tapi walakinna aktarohum la ya'lamun. Allahu Akbar. Tetapi kebanyakan manusia, bukan ramai ya, kebanyakan, majoriti. La ya'lamun, mereka tak tahu. Tak tahu maknanya, ya, tak tahulah. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Bodoh. Baik. Itu penjelasan umumnya ya daripada ini. Jamaah sekalian, perhatikan ayat ini ya. Poin lagi yang penting. Tolong perhatikan kalimat yang ada dalam ayat ini. Ini benar-benar menunjukkan sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Betul-betul potensi fujur begitu menonjol dalam diri manusia. Dalam ayat ini lah. Sifat madmumahnya begitu ketara, sikap buruknya begitu menonjol. Perhatikan. Ketika musibah menimpanya, ketika musibah menimpa seseorang, apa kata Allah? Masal insana durrun. Di situ menggunakan kalimah massa. Massa itu artinya menyentuh sedikit, perlahan dan sekejap. Ya, kalau dalam bahasa harfiah massa itu hanya mencuit lah, gitu aja. Itu massa. Kalau la massa. Nah, kalau la massa, masa ada lama, la massa, lama sikit lah. Wah. Tapi kalau hanya tersentuh, diculit, nah itu massa. Artinya apa? Kesusahan yang menimpa mereka sebenarnya bukan kesusahan yang berat.
Bukan musibah yang berat. Musibah yang ringan. Masa itu hanya ringan. Yang Allah timpakan itu hanya kecil. Ringan. Yang kecil dan yang ringan itu pula hanya berlaku sekejap. Dan mari kita tahu sekejap. Masa itu merupakan adanya sesuatu sentuhan yang menimpa sekejap, sebentar, sikit, dan ringan. Itu Allah yang kata ya. Bila Allah kata musibah yang menimpa hambanya itu sedikit, sekejap, ringan. Lalu kenapa ada orang menganggap, ini musibah yang berat. Itu penilaian kita. Allah kata, aku bagi kamu sikit aja ringan dan itu sekejap. Kenapa kamu cakap besar sangat? Nah, di sini kita sudah salah menilai musibah tadi. Kita anggap musibah itu sangat berat, tapi bagi Allah, alah itu kecil saja. Kita anggap sangat lama, tapi Allah kata tak lama. Aku bagi kamu, menimpa kamu sekejap saja. Allah menggunakan kalimat masa. Nah, di sini kita mesti sesuaikan dahulu. Kita bersamakan dahulu. Apa persepsi kita terhadap musibah dengan apa yang Allah kata tentang musibah itu. Ini tidak mudah ya. Ini tadi niatnya yakni untuk membetulkan kita macam mana sikap yang kita ambil setiap kali menghadapi ujian ini. Ujian tetap ujian, senang susah ujian. Satu ya, Allah kata masa. Oh iya, Allah kata sekejap. Yang kedua, karena musibah ini benda yang biasanya manusia tak suka. Musibah dari segi fitrahnya manusia ini tak suka. Maka dalam ayat ini tengok. Menimpa. Siapa yang menimpa manusia? Durun. Musibah itu yang menimpa. Walhal kita tahu hakikatnya, keyakinan kita, hakikatnya segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah. Kenapa dalam ayat ini tidak kata fa'idha massallahu al-insana bidurin? Katakanlah. Kenapa ayat ini tak kata fa'idha massallahu al-insana bidurin? Dan apabila Allah menimpakan kepada manusia dengan kesusahan, dengan madarat, kenapa tak disebut kalimah Allah? Wah, semuanya berlaku atas kehendak Allah. Nah, ini supaya Allah ajar kita supaya kita tanzih. Menyucikan Allah. Kerana musibah itu sesuatu yang biasanya dianggap tak elok oleh manusia. Oleh manusia ya, oleh kita. Maka Allah tak nisbahkan musibah itu kepadanya. Walaupun hakikatnya yang berlaku atas kehendaknya. Inilah yang dimaksud adab. Adab. Kita kan selalu bercakap ya sampaikan ini maksudnya yang benar pada Allah. Karena benda baik. Ya yang salah daripada diri sendiri. Ini karena kita tidak dibenarkan menisbahkan sesuatu yang kita tidak sukai, contoh musibah, kepada Allah. Walaupun hakikatnya ia berlaku atas kehendaknya. Itulah. Apalagi suudon, lagi tidak boleh. Ini apa pula Allah pula tiba musibah pada Allah. Itu Allah katakan apabila musibah menimpa manusia. Kenapa Allah tak kata apabila aku timpakan kepada manusia dengan sedikit musibah? Yang kedua, bandingannya tengok belakang. Wa idza khawwalnahu nikmatan. Dan apabila kami, Allah sebut fa'ilnya, kami berikan kepadanya manusia nikmatan, nikmat. Nikmat orang suka. Sehat, memiliki segala-galanya, ada kuasa, macam-macam, selesa hidup. Semua orang sukalah. Karena benda ini suka, Allah kata,
apabila kami beri dia nikmat, nikmat itu datang pada kami. Yang baik kita disebutkan pada Allah, yang tak baik kita disebutkan pada Allah. Walaupun hakikatnya saya ulangi sekali, semuanya berlaku atas kehendaknya. Ini menarik sekali jemaah sekalian dalam menilai apa yang berlaku dalam hidup ini. Kenapa yang tak baik Allah Ta'ala disebabkan tidak kepadanya? Kenapa yang baik atau yang kita sukai lah maksud saya, Allah disebabkan kepadanya. Tadi saya berikan awal-awal tadi. Bila berlaku benda tak baik pada kita, supaya kita kembali pada diri kita sendiri. Ya ini. Jangan-jangan ini salah saya. Jangan-jangan Allah memang hendak memberikan kepada. Jadi lihatlah. Oh iya, saya mesti bersabar. Ini sebab boleh jadi ini kesalahan saya. Kesilapan diri ini. Benda yang sebetulnya tak buat, kenapa saya buat? Benda yang sebenarnya saya tinggal, kenapa saya langgar? Maka ini akibatnya. Oh ya, ini mana? Sepatutnya saya memandu ini 90 km di jalan ini. Kenapa tadi saya memandu 13 umpamanya? Lalu aksiden. Oh iya ini salah saya ini. Ini kesilapan. Walaupun berlakunya tadi atas kehendak Allah. Kenapa pula saya sakit? Telinga saya berdengung. Mata mereka. Jumpa ini encik punya ini sebab ya, encik selalu buat ini kan, selalu makan ini kan, saya suka ini kan, mana encik, inilah encik akibatnya. Jika kita tak pandai jaga kesihatan, bila kita makan benda yang segala kita makan, ini kesan encik. Ini kesan, akibat langsung, akibat logik. Akhir kita pun kata, oh iya ini kesan. Pertama, mungkin kalau kita tahu puncanya itu kesalahan, kita akan mohon ampun. Dan kita yakin bahwa Allah ma'adil, karena Allah berikan pada kita sesuai dengan yang kita minta. Walaupun permintaan kita tidak melalui mulut. Orang sakit, puncanya perbuatan dia, gaya hidup dia sebelumnya. Bukan itu maknanya Allah adil. Allah bagi orang itu sakit karena dia minta sakit. Yang minta sakit bukan ucapannya, tapi perbuatan sehari-hari. Oh ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Hamba-Mu bersalah. Hamba-Mu bersalah ya Allah, mohon pengampun. Walaupun begitu ya Allah, walaupun hamba-Mu sekarang sakit dan ini atas kesalahan hamba sendiri ya Allah, mana yang Kau ni maha adil. Masya Allah. Itu yang Allah mahukan bila berlaku durun. Kita silap ditegur. Kan bagus tuh, sebagai tanda sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang pasti ya Mas. Karena berhubungan dengan idza. Idza itu kan suatu perkara yang benda yang disebut selepasnya kan suatu yang pasti berlaku. Sebaliknya bila Allah kata nikmat, khawalnahu. Kami berikan kepadanya. Kami, Allah sebut fa'ilnya. Allah nisbahkan nikmat itu datang daripadanya. Apa tujuannya? Supaya setiap kali kita merasa dapat kesenangan hidup, sikit ke, apalagi banyak, kita tidak menisbahkannya kepada diri kita sendiri. Kita tak kata pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini, pasal tahu, tak. Kami kata Allah, supaya kita ingat terus kepada dia. Sehingga kita kata, hadza min fadli Rabbi. Masya Allah. Ini semua kurnia daripada dia. Dan dia memberikannya kepada saya hari ini. Liab luani askur am akfur. Karena dia rupanya nak menguji aku. Sama ada aku tetap menjadi orang yang syukur dalam semua keadaan. Atau berlaku sebaliknya. Malah aku menjadi orang kufur karena kemewahan ini. Betapa besar kerugian diri ini. Kalaulah hanya dengan nikmat yang sedikit yang Allah berikan. Kenikmatan yang sekejap yang Allah berikan. Tiba-tiba sikapku terhadap Allah menjadi kufur. Hinanya diri ini.
Nah, supaya ingat itu. Hadza min fadli Rabbi. Atau kita, hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Atau, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini berlaku atas kehendak Allah. La quwata illa billah, diri ini tidak punya kekuatan sama sekali. Tengok. Ketika seorang mencapai kemuncak kejayaan, bersusah payah, berusaha meraih cita-cita. Selepas mencapai cita-cita, dia malah kata, la haula wala quwata illa billah. Hebat tak hebat orang seperti ini? Hebat. Justru mengakui, merasai, menyadari kelemahan dirinya ketika berada di kemuncak kejayaan. Orang seperti ini pasti tidak akan lupa daratan. Allah kata itu fitnah. Dan malangnya perangai buruk manusia ini pelik. Bila ditimpa kesusahan, walaupun hanya sedikit dan sekejap, itu pun mungkin karena kesalahan dia, itu pun mungkin karena permintaan dia melalui perangainya. Wah, dia merayu, aduh menangis, merasa Allah telah memperlakukannya dengan yang tidak sepatutnya. Ya Allah, ya tolong, ya Allah kami ini tolong. Seakan benar-benar orang yang betul-betul hidupnya dijadikan oleh yang paling susah di dunia. Nangis tadi. Segera dihilangkan musibahnya. Wahal itu kesalahan diri sendiri. Malangnya bila diberi nikmat sikit oleh Allah, dia kata, ini pasal ana, saya yang punya, ala ilmin, ala. Macam mana orang seperti ini? Ini benar-benar terpedaya dengan dunia di sini. Jangan salahkan musibahnya, jangan salahkan nikmatnya. Kesenangan, kesusahan, nikmat, bencana, banyak ujian kepada kita. Jadi ujiannya setiap hari saya katakan letaknya sebenarnya dalam diri kita masing-masing. Di dalam itu letak dia. Malang sekali kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Macam mana untuk mendapatkan sikap yang seperti itu? Mampulah bersabar dan tetap mampu melihat keadilan Allah walaupun ketika mengalami kesusahan. Mampulah tetap sujud kepada Allah, tidak melupakannya walaupun sesaat, walaupun ia sedang berada di kemuncak kejayaan. Masih tetap menyadari yang dirinya hamba fakir di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana cara kita menilai segala-galanya ini. Saya tegaskan, kalau kita ditanya apa tujuan Allah bagi kita susah, apa tujuan Allah bagi kita senang, apa tujuan segala hidup ini, itu jamnya semua tahu. Quran suruh begitu, fitnah, itu jawabannya sama, fitnah. Yang jadi masalah, saya ulangi, bagaimana agar kita ini percaya menghadapi fitnah, ujian ini. Memberi jawaban yang betul. Itu yang musabab kita. Sebab kalau nak itu apa ya, itu apa? Tak perlu itu apa. Rumah itu apa ya? Basikal itu apa ya? Kedua itu apa ya? Berjaya itu apa ya? Dibuang kerja itu apa? Itu tak perlu kita cari jawapan. Allah dah beritahu awal-awal. Itu fitnah. So, kita tidak perlu pikirkan itu. Jangan hanya merasa diuji bila buang kerja, tapi tak merasa diuji bila dinaikkan jawatan. Itu dah salah kita. Itu salahnya di sini, bukan salah ujiannya. Nah, Nabi nak mengajar kita supaya kita ini betul dalam mengambil sikap.
menentukan sikap, menilai segala fitnah ini. Sama ada fitnah susah atau fitnah senang. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Qatadah bin Nu'man, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan hamahud dunya kama yazillu ahadukum yahma saqimahul ma." Luar biasa hadis Nabi ini. Ini cara kita melihat fitnah. Atau cara melihat dalam ayat ini, durun. Cara kita melihatnya. Baginda Nabi bersabda, "Idza apabila ahabballahu," mungkin yang pandai tulis Arab imla, tolong sampai tulis ya. Saya kalau kemampuan mendengar aja mungkin tanya. Yang pandai imla, saya kira sudah pandai lah kalau imla. Saya baca jamaah tulis dalam bahasa Arab. Saya ingat boleh lah, sudah lama belajar dan saya cukup yakin yang jamaah yang sudah mahir lah menulis apa yang imlakan. Jadi saya imlakan ini. Bunyi hadisnya begini, idza apabila ahabba mencintai Allahu oleh Allah abdan seorang hambanya, hamahud dunya, Masya Allah, hamahud dunya, Allah akan lindungi, Allah akan beri khimah, penghadang, penghalang baginya daripada dunia. Pelik tak pelik sabda Nabi ini. Apabila Allah hendak menunjukkan kasih sayangnya, cintanya pada hambanya, Allah akan sekat dunia daripadanya. Diberi khimah. Kawasan larangan. Jangan. Bukan malah diberinya, tapi malah ditahannya. Kita kan agak susah memahami cinta yang sebenarnya. Katanya Allah cinta kita. Kenapa yang kita minta dia tak bagi? Cinta apa itu? Kalau Allah tu mencintai kita, maka semua hajat kita dikabulkan. Kalau ia pun, dia pasti memberikan kita yang konon ia cintai, apa yang kita suka. Dia kata suka kita, tapi kita minta, dia tak bagi. Yang kita tak minta, dibaginya. Itu cara berfikir, itu logika manusia. Itu berpikir logik manusia. Memang berbeza logika manusia dengan logika kenabian tidak sama. Cara berfikir logik kita dengan cara berfikir Rasulullah tidak sama. Ini cara berfikir Rasulullah. Kamu tahu tak, wahai umatku, apabila Allah mencintai seorang hambanya, hamahu ad-dunya, Allah akan bagi khimah. Khimah itu kan kawasan larangan. Dia ada bagi pagar lah bahasa mudahnya. Kalau depan itu ada dunia kemewahan macam-macam lah yang kita mau. Karena Allah sayang kita, wah tiba-tiba ada pagar tertutup. Sehingga kita pun terlepas lah. Tak dapat. Itu logik kenabian, logika kenabian. Kama yadhillu ahadukum yahma saqimahu alma. Kita contohnya sangat sayang pada orang tua kita. Dia sakit. Sakitnya apa? Sakitnya diabetik. Kencing manis. Sudah agak teruk ke? Ya, teruk jugalah. Karena sudah ada luka. Sekarang di mana? Sekarang sudah di hospital. Bahkan pernah negara suara sangat kritikal dan masuk ICU umpamanya. Kita anak sangat sayang pada orang tua. Suatu pagi bahkan pernah berada di hospital, di ICU bahkan.
Yang konon minta maaf. Konon. Bila ICU itu paling ramai malakul maut katanya. Orang yang masuk ICU itu mana di situ sudah dekat dengan bilik malakul maut. Karena sekejap macam tit, malakul maut ada itu. Sudah tit, malakul maut paling banyak katanya di situ. Kita sangat sayang dan sekarang sudah keluar masuk buat biasa. Katakanlah, oh sudah lega kita orang sebagai anak yang menjaga orang tua kita yang kita periksa. Doktor bagi kata pula esok sudah boleh dibawa balik cik. Ibu cik boleh bawa balik karena sudah sihat. Tetapi kena jaga ya. Ini ubatnya yang perlu diambil begini caranya. Ini makanan yang boleh dan digalakkan dimakan sehari. Dan ini makanan yang jangan sekali dimakan. Disentuh pun tak boleh. Tengok pun makruh katanya. Doktor kata, yang makanan yang ini karena ibu encik ini penyakit kronik juga darinya, yang ini jangan diberikan. Haram baginya, ke dokter kata. Jangankan makan, sentuh pun tak boleh. Jangan sentuh, tengok pun makruh hukumnya. Kalaulah kita mau ibu kita, dan kita mau nak sangat ibu kita sembuh. Katanya sayang dia. Tiba-tiba yang masa ibu tadi paling menyukai makanan yang diharamkan di dokter tadi. Dokter kata jangan makan, tengok pun tak. Itu pula, yang lain tak nak makan. Ini tak nak, ini tak itu. Makanan yang rupanya selama ini telah dikenal pasti sebagai punca penyakit yang dideritanya. Pertanyaannya, kita sangat sayang kepada ibu kita tadi. Dan kita nak sangat ia segera sembuh. Ketika ibu kita minta makanan yang paling disukainya, sementara dokter telah mengharamkan makanan itu. Mengharamkan ini bukan haram dari segi hukum agama yang sekarang, jangan tahulah. Tak benarkan sama sekali. Sebab kalau makannya naik lagi dan pergi hospital lagi lah. Kalau makan 2 kali, ICU lagi lah. Sekarang mana apa sikap kita untuk mendudukan kisah? Ada kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepada ibu kita, kita izinkan saja, kita layan saja, bagi aja apa yang dia nak, yang paling disukai, sebagai bukti yang kita sangat menyayangi, yang akhirnya ia masuk ICU balik. Atau kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepadanya, kita halang, kita simpan, kita tak layan langsung, tak beri langsung apa yang diminta oleh ibu kita yang paling ia suka itu. Nah, inilah pilihan kita. Kalau aku bagi, nanti masuk hospital balik, susah lagi. Aku ni sayang. Saya tak mau ibu saya masuk hospital. Tapi kalau aku tak berikan makan itu, dia kecewa. Dia fikir aku tak sayang. Tapi saya tahu kalau aku bagi, menjahanamkannya. Saya tak bagi ini, saya ingin menyendiri. Tengok, Nabi telah berfikir begitu pada zaman 15 abad kurang lebih 15 abad yang lalu. Sudah beritahu sebenarnya. Macam kita menahan makanan yang paling disukai oleh orang sakit yang kita sayangi. Itulah tanda sayang kita. Akhirnya ibu ini kecewa lah. Apa kecewanya? Kecewa karena tidak mendapatkan apa yang paling dia suka. Bagi dia, tidak mendapatkan apa yang paling suka, itu kan musibah. Betul, itu musibah. Tapi musibah yang dialaminya kecil. Sebab bila dia tidak redha dengan musibah yang kecil, tidak mendapatkan apa yang disukai, ia akan terjadi musibah yang lebih besar. Pergi semula ke ICU. Kalau bila ICU yang di situ ramai malaikat menunggu itulah. Subhanallah. Tengok logika kenabian. Sangat cerdas Rasulullah memberitahu. Dan sangat logik. Iya ya. Maknanya Allah bagi musibah ini, maknanya Allah sayang kita nih. Karena saya dihalang oleh Allah daripada mendapatkan sesuatu yang kita fikir ianya baik. Kita fikir. Tapi menurut Allah yang Maha Tahu, ia tidak baik. Maka sesuatu yang tidak baik bagi diri ini, menurut Allah,
Allah cegah, Allah halang. Walaupun kita kata itu baik. Tidak semua apa yang kita baik menurut Allah baik. Dan tidak semua apa yang Allah kata ini baik, kita pun telah memahami itu baik. Orang yang menggantungkan harapannya hanya pada Allah dalam menilai dunia dan isinya, pasti betul. Tak apalah, saya lebih yakin apa kata Allah daripada apa yang saya fikir. Coba kita gunakan kaidah seperti ini melihat Indonesia. Tapi orang kan tidak. Yang kata Allah tadi, walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan maksudnya ni tak tahulah. Dia tak ertilah, tak fahamlah. Contoh kecil aja zaman sekarang ya. Saya suruh contoh kecil aja lah. Tapi tu terang tak ada niat apa, tak ada yang masuk apa-apa memang. Hari ini di negeri bagian selatan kan sedang pilihan raya. Setelah kempen 12 hari ke berapa pulau. Hari ini sebagai penentu. Malam nanti diketahui lah siapa yang menang, siapa yang kalah. Siapa yang akan dapat jawatan memerintah, siapa yang kempunan lagi sekali, siapa yang hilang depositnya. Yang menang, wah pasti disanjung. Ramai mulai besoknya. Orang mengucapkan tahniah. Yang kalah, tak tahulah. Mungkin ke rumah pun tak tahu, memikirkan di mana kesalahannya. Dah lah, hilang deposit lagi. Minta maaf. Ini sekadar dari jauh ya. Saya tidak cerita tentang apa-apa. Tapi apa kata ayat ini? Boleh jadi. Saya tak kata pasti ya. Nampak suudon sangat. Boleh jadi. Yang menang merasa dimuliakan oleh Allah. Oh, ini menang. Saya berhak karena saya sudah mati-matian kempen. Saya berhak karena saya... Memang ini hak kami ya Allah selepas kami berpeluh-peluh. Mungkin ada yang begitu. Yang kalah apabila hilang deposit, ya tahulah apalagi lah musibah yang gini. Dah lah hari itu saya dibuang kerja corona, sekarang pula kalah lagi apa lagi. Kalaulah seperti itu yang berlaku, benar-benar ayat Allah, firman Allah surah Zumar ayat 48 sentiasa berlaku setiap saat di hadapan kita. Apakah yang kita lihat realita itu yang sebenarnya perkara yang betul? Adakah sikap seperti itu yang kita mesti ada berdasarkan realiti, atau kita tanya pada Allah, ya Allah, sikap yang betul menghadapi ketika mendapat nikmat-Mu itu macam mana ya Allah? Sikap kami yang betul ketika menghadapi ujian itu semua yang ada. Dan jika semua berpandangan ini jamaah sekalian, saya yakin yang menang pun Allah sayangi, yang kalah pun Allah kesayangi. Tapi jika tidak seperti ini, waliyadzubillah, yang menang pun mungkin Allah sedang beri bebanan yang membuat dia nanti terduduk tak mampu memikulnya. Sehingga dengan kemenangan bukan menambah bebanan di akhirat, bukan menambah bekalan di akhirat, tapi malah menambah bebanan. Waliyadzubillah, jangan-jangan tidak berlaku. Sementara ke atas mereka yang kalah, kalaulah seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ini, tidak membuat ia makin tunduk makin. Kalau orang bersikap tidak baik pada Allah, ketika Allah bagi kesenangan, itu pun kerugian yang besar, kecelakaan yang besar. Apatah lagi, dia bersikap tidak baik pada Allah, dia tidak tawaduk pada Allah, bahkan ketika Allah bagi dia kesusahan, lagi kerugian yang sangat dahsyat. Hidup ini memang mengerikan ya Mas Iban, kalau kita tidak punya panduan. Sangat mengerikan. Semasa senang pun ngeri kita melihatnya. Masa susah pun kita takut melihatnya. Tapi bila kita punya pegangan yang kita jadikan alat untuk menentukan tanda aras, kayu pengukur,
untuk kita menentukan sikap kita yang betul itu macam mana. Saya ulangi sekali. Adakah sikap kita yang betul itu sesuai dengan apa yang kita fikirkan? Atau hendaklah sesuai dengan apa yang Allah gariskan? Itu saja. Dan bagi saya ini adalah perkara yang amat penting dalam kehidupan beragama. Tengok logika kita dengan logika kenabian pun lain. Logika kita, yalah kalau dia kata senang, maknanya bagi sajalah apa yang kita suka. Jangan nasib menyusahkan aja. Kalau dia suka kita, ya pasti dia sokong kita lah, kan begitu kan. Dia kata sokong kita, suka kita, berkawan katanya. Tapi tak sokong kita. Macam mana? Itu logika manusia, logika kita. Logika kenabian lain. Bila Allah sayang kita, Allah akan halang. Allah akan letakkan penghalang antara kita dengan kesenangan dunia yang kita harapkan. Macam kita tidak melayan permintaan orang yang sakit, karena dia minta makanan yang paling disukainya. Karena jika kita memberikannya, akan bertambah-tambah melaratlah penyakitnya. Walhal kita suka dia cepat sembuh karena kita sayang dia. Itu logika kenabian maksudnya. Tidak mudah untuk difahami, apalagi dicamkan di dalam hati kita. Ini bermakna, jamaah sekalian, Allahu yahmal 'abda alladhi yuhibbuhu min fitani dunya. Ketika Allah menghalang seseorang daripada mendapatkan kesenangan nikmat dunia, karena tidak semua orang yang itu akan dapat. Itu sebagai bukti nyata daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Li'anna bi ayyamna'aha anhu kama yamna'ul insan qaribahul marid minal ma'. Kata Nabi tadi. Dengan cara Allah menghalang orang itu daripada kesenangan hidup yang dia inginkan, sebagaimana seseorang kerabat tidak melayan permintaan kerabatnya yang sakit akan makanan yang paling disukainya. Sebab dengan menunaikan itu akan menambahkan madaratnya. So hadis ini menjadi panduan kepada kita ila anna ma yaqa'u lil 'abdi min hirman fi ba'di ma yarahu an-nasu khaira huwa fi haqiqatihi khairan aradahu Allahu li ibadihi. Bahwasanya apa saja yang menimpa seorang hamba berupa terhalangnya sesuatu kehidupan dunia yang diharapkan oleh seseorang. Dia mengharapkan kebahagiaan, dia mengharapkan jawatan, dia mengharapkan itu, tapi tak dapat, terhalang kan? Seperti yang kita lihat, kita mungkin spontan kita kata, kasihan dah itu. Macam-macam ujiannya. Jadi kamu fikir itu kira kebaikan atau keburukan bagi kawan yang keburukan lah, nasib tak baik lah. Nasib dia sentiasa tak baik. Apa yang diusahakannya gagal. Apa yang diminta tak dapat. Dia itu tak pernah merasa senang. Lebih banyak susahnya. Keinginannya untuk senang sentiasa terhalang. Nasib tak baik. Kita kata. Tapi Nabi kata, belum tentu. Boleh jadi, nasibnya yang kamu katakan sentiasa tak baik, itulah kebaikan. Hakikat kebaikan yang Allah pilihkan buat dia. Susah ya memahami logika kenabian bagi menghadapi hakikat dunia sini. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Wa qad la ya'lamul mar'u illatal man'i aw maddakharahu Allahu lau jazani sabrihi. Orang yang menganggap itu benda yang tak baik karena hidupnya susah, nasib tak baik. Ya, karena seorang itu tidak mengetahui
Apa alasan? Apa sebab Allah menahan sesuatu daripadanya? Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Dia tidak melihat alasan di sebalik itu yang Allah berikan. Wahal Allah punya alasan. Kenapa? Allah hendak memberikan ganjaran balasan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa yang diminta hari ini. Yang dia minta apa? Kesehatan. Yang dia minta apa? Jawatan. Kan itu. Seberapa besar nilai jawatan baginya? Mungkin dia nggak besar. Mana lebih besar? Nilai jawatan yang didapatkannya ataupun ganjaran pahala bagi sikap sabarnya bila ia mampu bersabar ketika tidak dapat. Katakanlah, wahai hambaku, kamu nak sihat? Ya Allah, kami nak sihat. Masalahnya aku belum nak bagi kamu sihat, wahai hambaku. Kenapa pula ya Allah? Ya, karena aku mau beri kamu peluang untuk sabar. Jika kamu bersabar, ini ganjarannya. Ditunjukkan. Ganjaran orang sabar ditunjukkan. Katakanlah. Ini bila kamu mampu bersabar dengan sakit ini. Tapi kalau kamu mau sehat pun, aku boleh bagi. Sekarang. Dan kesiapan seperti ini. Kadar kebaikan yang kamu akan dapati dengan kesihatan yang kamu minta dan aku akan berikan ini. Secuek ini aja. Sementara kadar kebaikan, pahala yang aku sediakan buat kamu, jika kamu mampu bersabar dengan ujianku ini, walaupun hanya sekejap, nih. Coba kalau Allah nampakkan kedua-dua kebaikan. Yang satu kebaikan menurut kita, yang satu kebaikan menurut Allah. Ini jika Allah nampakkanlah, saya pasti tidak ada orang yang tidak memilih apa yang Allah pilihkan. Saya kena percaya. Jika benar dinampakkan oleh Allah saat itu, pasti tidak ada orang yang tidak memilih apa yang Allah pilihkan buatnya. Bermakna semua manusia pasti akan memilih apa yang terbaik baginya saat itu. Bukan apa yang terbaik bagi Allah. Ini yang Allah kata, kebaikan manusia tak tahu benda ini. Itu masalahnya. Maksudnya tidak semua orang tahu benda ini. Sebab itu tempoh hari kan saya pernah sampaikan ya mas sekalian ya. Satu ungkapan yang diberikan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Saya pernah kata, saya ulangi sekali. Sufyan Ibnu Uyainah pernah berkata, ma yakrahul abdu khairun lahu mimma yuhib. Sesuatu yang tidak disukai oleh hamba yang sedang menimpanya. Itu lebih baik daripada sesuatu yang dia sukai. Contoh umpamanya sakit. Kita tak suka. Dan kita lebih suka sehat. Tapi kata Sufyan Ibnu Uyainah, sesuatu yang hamba tak suka, contoh sakit, itu lebih baik daripada sehat. Macam mana ni? Nah ini Sufyan Ibnu Uyainah mana sudah berfikir logika kenabian itu. Bukan logika manusia lagi itu. Sudah sampai logika. Logik lah. Kenabian. Sebab dia kata, sesuatu yang tak baik, yang tidak disukai manusia itu, lebih baik daripada apa yang disukainya. Istilahnya, baik tak baik ya, bukan suka tak suka ya. Kalau dalam masalah makanan, bukan cerita lezat tak lezat. Tapi sehat atau tak sehat. Boleh jadi makanan yang manusia tak suka karena tak lezat, itunya lebih sehat. Daripada makanan yang orang itu suka karena kelezatannya, tapi tak sehat. Begitulah logikanya. Jadi si logik seperti itu. Alasannya, li'annahu ma yakrahu yahijuhu
ala doa. Karena sesuatu yang tidak disukai oleh kita itu biasanya, karena segala sesuatu yang menimpa kita yang tak kita suka itu biasanya, selalunya akan mendorong kita, menggerakkan hati kita untuk bertadaruk pada Allah. Untuk mendekatkan diri pada Allah. Keinginan untuk dekat dengan Allah. Keinginan untuk memuji Allah. Keinginan untuk mengakui, menyadari kelemahan diri. Keinginan untuk mengakui kebesaran Allah. Itu sangat kuat. Ketika kita sedang susah. Yang kita tak suka itu adalah. Wa ma yuhibbu yuluhihi anhu. Sementara perkara-perkara yang manusia suka itu sehat, suka kaya, suka boleh jalan-jalan, suka semua yang disian. Sering kali, acap kali, macam pastilah ya, membuat manusia lupa akan dia. Madarat yang menimpa kita, yang akan menimpa kita, jika kita melupakan dia, itu jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang kita sukai tadi. Kita suka jalan, kita suka sehat. Itu nilai tidak ada sama sekali. Bila dibandingkan dengan madarat yang akan menimpa kita, bila kita melupainya. Sedangkan manusia sering melupai Allah justru ketika ia senang. Takarubnya seorang manusia kepada Allah. Kesungguhannya untuk terus menyadari, menginsafi kelemahan dan kekurangan dirinya. Kecuaian dirinya. Begitu mudahnya lidah mengucapkan istighfar, tasbih saat susah. Oh, itu kebaikan yang luar biasa bagi orang itu. Daripada musibah yang menimpanya. Musibah yang menimpanya memang benar tak suka, tapi terlalu kecil. Bahkan tidak dirasa lagi ketika orang menyadari sekarang ia sedang diberi nikmat oleh Allah, mampu mendekatinya. Kalaulah kita punya logika seperti itu, insya Allah kita selamat daripada ujian apapun di dunia. Ya. Itu kata Sufyan Ibnu Uyainah. Rubama a'taka famanaka. Boleh jadi Allah memberikan sesuatu kepada kamu, apa yang kamu suka. Famanaka. Tapi Allah sebenarnya sedang menghalang kamu dari mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Wih, macam mana tuh? Seringkali Allah berikan kepada kamu apa yang kamu suka. Tapi pada saat itu juga Allah sedang menghalang kamu daripada mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Tadi kata Sufyan Ibnu Uyainah, orang semua ingin kaya raya. Tapi ketika Allah kabulkan, pula kita jadi kaya raya. Saat itu sebenarnya Allah bagi kita pula halang kita untuk mereka yang lebih baik daripadanya. Apa yang lebih baik daripada kaya raya? Ingat Allah, takarub pada Allah, sujud kepada Allah, syukur pada Allah. Sehingga kalau orang diberikan kejadian tetapi tidak syukur, tidak rajin sujud, malah makin jauh, maknanya dia kehilangan sesuatu yang maha baik. Terlepas daripada dirinya, sesuatu yang terbaik, hanya karena dia sedang menerima sesuatu yang dia anggap baik. Masya Allah. Kaitan inilah. Kan seringkali dunia itu membuat orang hanyut tadi. Itu kerugian besar. Kalau itu kejayaan yang seitu, bukan kejayaan. Itu kerugian. Farubama mana'aka fa'ataka. Dan boleh jadi seringkali Allah menghalang kamu daripada permintaan kamu. Apa yang kamu minta, yang kamu pikir baik, Allah tak bagi. Sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil. Boleh jadi. Bahkan apa yang Allah berikan kepada kamu, sesuatu yang kamu tak suka. Fa'ataka.
Tapi tahukah, saat Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, saat itulah sebenarnya Allah telah memberikan pada kamu yang walaupun tak minta, yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Lagi sekali saya contohkan. Kita minta sehat. Karena sehat bagi kita benda yang baik. Allah tak bagi kita sehat, tapi Allah bagi sakit. Sakit bagi kita benda yang tak baik. Tapi ketika Allah tak bagi kita sehat, seperti yang kita minta, sebenarnya Allah telah bagi pada kita sesuatu yang lebih baik daripada sehat. Apa sesuatu yang baik daripada sehat? Allah bagi kita sakit. Masa sakit itulah yang tadi saya katakan di awal. Kita lebih banyak tadarruk pada Allah. Lebih banyak zikir, banyak istighfar. Kurang berjalan. Mata tak ke mana-mana. Tiba-tiba lidah kita, mulut kita yang begitu ringan. Berborak, tiba-tiba berhenti. Itu kan jadi astagfirullah. Astagfirullah. Keinginan untuk buat yang bukan-bukan hilang. Keinginan hanya macam mana nak menambah amalan. Masya Allah. Keinginan untuk membiasakan jalan-jalan, tak tahu pasal, jalan-jalan cari makan. Tiba-tiba dah tak ada keinginan lagi dah. Keinginan hanya macam mana supaya dosanya diampun. Ibadahnya diterima. Bukankah itu lebih baik bersehat? Jadi kalau kita faham benda seperti ini, jemaah sekalian. Wa mata futiha laka babul fahmi fil man'i saron mana'u ainal atab. Ketika mana kita dapat memahami rahsia kebaikan di sebalik tidak dikabulkannya doa kita, maka tidak dikabulkannya doa kita, itulah pemberian yang besar daripada Allah buat kita. Maaf saya menggunakan bahasa hati yang enggak dingin. Apabila kita memahami tentang rahsia di sebalik tidak dikabulkannya permintaan kita, dihalangnya permintaan kita. Kalau kita faham betul lah rahsia kebaikan di sebaliknya, maka dihalanginya doa kita dihalanginya permintaan kita daripada Allah. Itulah hakikatnya pemberian terbesar Allah buat kita. Subhanallah. Kenapa? Rubbama yu'tika wa yusfikul ata hijaban bainaka wa bainahu. Karena seringkali kemakbulan permintaan hamba kepada Allah itu akan menjadi hijab baginya antara dia dengan antara Allah. Ramai orang akhirnya terhalang kenal Allah karena kekayaan. Lupa akhirat karena kekuasaan. Allahu Akbar. Lupa akan kematian yang akan pertama segala amalnya di alam kubur nanti. Karena populariti yang sanjungan masa luar biasa seringkali melupakan kita akan esok atau lusa mati. Pujian-pujian orang kepada kita seringkali membuat kita lupa macam mana nanti kita nak jawab soalan yang akan ditanyakan oleh malaikat. Seringkali lupa. Maknanya anugerah-anugerah itu seringkali menjadi hijab gitulah antara kita dengan Allah. Wal'iyadzubillah. Tentu tidak ada siapa yang mau mengharapkan seperti ini. Fatastaghniya bil ata'iyanhu. Ya, akhirnya kita merasa tidak perlu lagi. Tak perlulah. Mati pun tak ingat. Dengar orang mati pun, oh dah mati ya? Lah, macam mana mati? Dia masih muda lagi. Macam mana boleh mati? Mendengar kabar kematian macam itu komen dia. Dia mati. Lah, dia junior saya tu. Junior saya tu masuk kolam renang. Saya dah SPM dah. Dia baru tingkatan 1. Muda sangat tu. Macam mana boleh mati? Macam itu ke respon kita mendengar kematian? Kalau kita tak dapat tazkirah dari kematian, ya sadaqallahul azim jemaah sekalian. Nabi katakan ziarah kubur itu saja untuk tudzakirul maut, ingat mati. Kalau kita tak ada peringatan dari peristiwa kematian, macam tadi komen kita, mati ke? Lah, masih muda lagi dah mati. Wah, jauh daripada saya.
Ada orang buat joke itu macam ayam tengok kawannya yang disembelih lah. Ada orang jual ayam potong di jalan, ada kandang dia. Ada orang datang nak beli, tentulah tangkap ayam yang paling dekat dengan pintu sangkarnya itu, kurungannya. Ini sudah beli. Ayam yang di sana dengan tenang sambil makan, tengok kawannya disembelih. Tengok sampai terus makan. Tak rasa apa. Mungkin kawan, awak kena, awak saya tak ada, tak ada. Mungkin yang di dalam kandang tu ayam kata, awak kena disembelih, awak mati, saya masih sedap makan. Dia lupa, ayam yang di kandang tu lupa. Bila nanti ada orang datang, dia juga kena tangkap bila-bila masa. Takkan tengok kematian. Kawan kematian macam ayam tengok kawan yang mati. Saya cakap apa? Saya tak ada. Saya masih boleh makan. Akhirnya terhalang. Kemewahan menghalang kita daripada Allah. Menghalang kita daripada ingat mati. Jarang ya orang yang sedang senang-senang mencari kejayaan ingat mati. Biasanya orang akan mudah rasa dekat jaraknya dengan alam kubur masih susah. Masuk pasti, bahkan ada yang minta maaf, bilang, ya Allah mati saja, ya Allah mati saya, doanya. Bahkan ada yang tidak sempat berdoa, walah membunuh diri. Tapi jarang orang kaya raya, senang lenang, berada di kemuncak karirnya, lalu ingin ingat mati, jarang. Ya Allah matikanlah. Kalau doa pun, ya Allah panjangkan umur, ya Allah. Hamba telah lama bersusah payah puluhan tahun. Ini baru 2 tahun, ya Allah, hamba menikmati kejayaan hasil. Panjangkan ya Allah umur untuk menikmati kejayaan diri ini. Kalau boleh 3 kali ganda. Terhalang. Wa rubbama yamna'uka yasbiqul man'u. Dan boleh jadi Allah menghalang permintaan kamu dan menjadikan tidak ditunaikannya permintaan kamu itu menjadi sababan liwukufika baina babihi. Justru ketika permohonan kamu pada Allah yang kamu fikir itu Allah tak layan, akan menjadi asbab keberadaan kamu di depan pintunya. Nah, ini bahasa hati, bahasa ihsan ya maksudnya. Bahasa ihsan ini baca bahasa salik, jangan difahami bahasa berdepan pintunya. Allah ada pintu ke? Itu bukannya musyrik. Jangan terlalu saja itu. Ini bahasa ihsan. Justru ketika semua usaha kita gagal, akan menjadi asbab kita berdiri sekarang di hadapan pintu rumahnya. Kita ketuk pintu rumah, kita ketuk kasih, kita merayu. Sehingga kita tidak lagi merasa antara kita dengan dia ada penghalang. Itu kejayaan yang luar biasa. Ketika seseorang dalam hidup merasakan bahwa antara dia dengan Allah sudah tidak ada sekatan-sekatan. Itulah kebaikan yang sebenarnya. Karena selama ini masih banyak sekatan. Nak jumpa Allah sekatannya banyak. Kesasehalah, kesukaan itulah, keinginan itulah, macam-macam. Hijab. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.